Muslimin muslimat, jangan kau lupakan rumah Allah yang telah didirikan di seluruh penjuru, di desa dan di kota. Tapi mengapa engkau enggan mengunjunginya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Banyumas beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati Ketua PGRI Cabang Jatilawang beserta pengurusnya, yang kami hormati seluruh anggota PGRI se-Kabupaten Banyumas, serta tak lupa pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada kesempatan ini di bulan suci Ramadan hari ke-7 kita masih diberi keselamatan dan kesehatan untuk terus melaksanakan ibadah puasa serta melaksanakan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya yaitu kita masih dipertemukan dengan acara ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tercatat sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sobat PGRI Kabupaten Banyumas rahimakumullah. Di zaman sekarang ini masjid dibangun sangat megah. Sedangkan sekarang di berbagai lingkungan hampir terdapat masjid. Di satu sisi ini hal yang sangat membanggakan. Akan tetapi di sisi lain kita kerap lupa bahwa kewajiban yang paling utama yaitu memakmurkannya. Tema yang sangat menarik untuk kita bahas bersama, bagaimana kita dapat mengoptimalkan fungsi masjid dan kegiatan apa saja yang dapat kita laksanakan selain beribadah di masjid. Semuanya akan dibahas tuntas oleh pemateri kita, Ustazah Nurlaili Wahidah SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 3 Jatilawang. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, yang saya hormati Ketua PGRI Cabang se-Kabupaten Banyumas, Sobat PGRI, para orang tua dan anak-anak yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesempatan sehingga kita dapat mengikuti acara yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Akhirul Zaman, Nabi Suri Tauladan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kelak mendapat syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Jalan-jalan ke Pekalongan, jangan lupa membeli benang. Kalau masjid selalu kita makmurkan, hidup berkah, hati pun tenang.
Sobat PGRI, para orang tua dan anak-anak, coba kita renungkan bersama-sama. Sudah seringkah kita pergi ke masjid? Apakah sudah setiap hari? Atau hanya ketika sholat Jumat saja? Atau bahkan hanya ketika bulan Ramadan tiba? Masjid bukan hanya sebagai tempat untuk sholat, tetapi juga sebagai pusat kehidupan umat Islam. Mari kita bahas bersama-sama bagaimana cara kita mengoptimalkan fungsi masjid agar masjid menjadi lebih hidup dan lebih bermanfaat bagi kita semua. Ada banyak sekali fungsi masjid selain sebagai tempat sholat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 fungsi masjid. Yang pertama, masjid sebagai pusat ibadah. Yang kedua, masjid sebagai pusat pendidikan. Yang ketiga, masjid sebagai pusat sosial dan kebersamaan. Yang keempat, masjid sebagai pusat peradaban dan kemajuan. Yang pertama, masjid sebagai pusat ibadah. Kita tahu semua bahwa fungsi utama masjid adalah sebagai tempat ibadah, terutama ibadah sholat. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Jin ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah sesuatu pun di dalamnya selain Allah. Lalu apakah cukup jika masjid hanya untuk sholat saja? Tentu tidak. Masjid juga dapat digunakan untuk berzikir dan berdoa, membaca dan mengaji Al-Quran, serta untuk iktikaf dan mendekatkan diri kepada Allah. Coba kita bayangkan bersama-sama jika masjid selalu penuh, bukan hanya dalam bulan Ramadan saja, tetapi bulan-bulan lainnya. Sungguh sangat indah, bukan? Yang kedua, masjid sebagai pusat pendidikan. Tahukah Bapak, Ibu, dan anak-anak, pada zaman Rasulullah, masjid adalah sekolah pertama dalam Islam. Para sahabat belajar Al-Quran, belajar ilmu hadis, dan belajar ilmu-ilmu lainnya di masjid. Sekarang kita juga dapat menggunakan masjid sebagai tempat mengaji bagi anak-anak dan orang dewasa, dan juga sebagai tempat kajian rutin bagi para orang tua dan guru. Jika masjid selalu kita gunakan untuk belajar, insya Allah ilmu yang kita dapatkan akan menjadi bertambah dan semakin berkah. Yang ketiga, masjid sebagai pusat sosial dan kebersamaan. Rasulullah SAW sering membagikan sedekah di masjid, memberi makan kepada orang-orang miskin, dan menjadikan masjid sebagai tempat bermusyawarah. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat mencontoh Rasulullah? Kita juga dapat menjadikan masjid sebagai tempat santunan bagi anak yatim dan duafa. Kemudian dapat menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan buka puasa bersama agar terjalin silaturahmi. Dan juga kita dapat menjadikan masjid sebagai tempat diskusi dan musyawarah bagi masyarakat sekitar. Jika masjid selalu kita gunakan dengan kegiatan-kegiatan sosial, insya Allah hubungan kita sebagai umat Islam akan semakin kuat dan erat. Yang keempat, masjid sebagai pusat peradaban dan kemajuan. Pada zaman keemasan Islam, masjid bukan hanya digunakan sebagai tempat sholat saja, tetapi juga sebagai pusat peradaban. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim belajar dan meneliti di masjid. Seperti contohnya Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Al-Khawarizmi dalam bidang matematika, dan juga Ibnu Batutah dalam bidang geografi.
maka sekarang kita juga dapat menjadikan masjid sebagai tempat membaca dan diskusi buku, sebagai tempat pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar, dan juga sebagai tempat kegiatan remaja-remaja Islami agar mereka tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Sobat PGRI, para orang tua dan anak-anak, jadi dapat kita simpulkan bersama-sama fungsi masjid selain sebagai tempat sholat adalah untuk tempat belajar, tempat berbagi dan bersosial, dan juga tempat bermusyawarah dan pengembangan ilmu. Mari kita berjanji bersama-sama untuk lebih sering datang ke masjid, bukan hanya untuk sholat saja, tetapi juga untuk belajar dan berbagi. Makan ketupat di hari Lebaran, ditemani es dan juga kurma. Masjid kita makmurkan sepanjang zaman, hidup berkah, selamat dunia akhirat bersama. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita para pecinta masjid dan juga selalu memberikan keberkahan dalam hidup kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PGRI Kabupaten Banyumas rahimakumullah, demikianlah tadi uraian hikmah yang telah dipaparkan oleh Ustazah Nurlaili Wahidah SPDI, bahwa ternyata kita dapat memanfaatkan masjid untuk aktivitas lainnya, yang harapannya semua akan tercatat sebagai amal ibadah kita untuk memakmurkan masjid. Satu hal yang harus kita ingat, hujan rintik di kota Jeddah, tertutup mata, hilang arah. Banyak godaan dalam ibadah, tapi jangan pernah menyerah. Demikianlah ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas bersama kami, PGRI Cabang Jatilawang. Selamat menanti berbuka puasa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.